Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Pak. Dakwah beda mazhab itu gimana? Dakwah apanya maksudnya Pak? Ya kadang-kadang kan kita kan saling share ya. Misalnya beliau ini, orang tua saya ini ya mazhabnya Muhammadiyah ini kan. Nah, saya ini mazhab saya ini kan lebih condong pada Syafi'i misalnya. Walaupun kita juga kadang-kadang ada yang lain-lain ya. Nah kemudian ini satu lagi, pernah saya dengar tausiah dari Ustadz Abdul Somad, dakwah itu asal mulanya mengajak makan ya. Apa memang ada dalam hadis? Pertanyaannya, dakwah beda madhab bagaimana? Jadi dakwah ini kalau kita perhatikan, dan ini sudah saya pernah sampaikan juga kalau tidak salah di sini. Dakwah itu Bapak Ibu, kalau ngajak orang, termasuk tadi sudah kita dengar, ajaklah mereka, dakwahkanlah mereka ila faraidillah, kepada hal-hal yang difardukan oleh Allah. Jadi di sini satu contoh sebenarnya, tapi ini pelajaran besar. Namanya dakwah. Dakwah itu tidak akan bisa kita buat kecuali kita mengajak kepada orang kepada hal-hal yang sudah disepakati kefarduannya. Jadi dakwah yang besar ya, ngajak, namanya dakwah ini kan rumah besar. Yang mau dicari itu titik temu yang sama. Kalau kita mengajak kepada hal-hal yang tidak sama, maknanya perbedaan, itu nggak akan bisa ketemu. Lah orang mengajaknya kepada hal yang tidak ada titik temunya, nggak akan bisa. Lah kalau untuk mau mengumpulkan umat Islam dalam dakwah, maka hanya bisa mengajak mereka dalam hal yang sama, dan kita tuh nggak akan bisa sama kepada hal-hal yang berupa fardu muttafaq alaih, hal yang sudah disepakati kefarduannya. Lah yang jelas fardu itu rukun iman, rukun Islam. Coba siapapun orang, entah Muhammadiyah, entah NU, entah Jemaah Tabligh, entah apa, Perti, Tarbiyah, ajak mereka pada rukun iman, rukun Islam, itu nggak akan ada yang mengingkari. Rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, salah satu ajak pada rukun iman, rukun Islam, maka dakwahnya jadi mudah. Tapi kalau sudah dakwahnya kepada madhab tadi itu nggak bisa dakwah pada madhab. Ini pembicaraan mau menyatukan umat Islam ya. Tapi kalau menjaga keilmuan Islam ini beda lagi. Karena mau tidak mau kita nggak bisa pungkiri ikhtilaf itu ada. Maknanya ikhtilaf ada. Sholat kan semua sepakat fardu, tapi tata cara sholat itu ikhtilaf. Nanti ada yang ngangkat tangan takbir itu raf'ul yadain, Allahu Akbar. Ketika mau ruku, bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari sujud, ada raf'ul yadain. Raf'ul yadain sunnah, tapi tidak semua ulama yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah hanya sebahagian. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan raf'ul yadain ada. Tapi Imam Abu Hanifah beliau mengatakan raf'ul yadain, ngangkat tangan ketika sholat cuma takbiratul ihram, selain takbiratul ihram nggak ada, nggak sunnah. Lah ini kan nggak bisa disatukan ini. Jangankan Muhammadiyah NU ya, itu terlalu kecil dalam lingkup Islam. Muhammadiyah NU itu cuma ada di Indonesia. Lah sekarang Indonesia aja Islam nggak bisa bersatu, mau menyatukan umat Islam seluruh dunia ya nggak bisa. Berarti menyatukan umat Islam dalam madhab nggak bisa. Tapi bukan berarti madhab itu nggak penting. Penting. Hanya saja yang mau dipelajari toleransi dalam bermadhab. Lah selagi dia benar dalam lingkup ahlus sunnah wal jamaah, biarkan mereka. NU, Muhammadiyah, siapapun masih dalam lingkup ahlus sunnah. Lah termasuk ciri-ciri ahlus sunnah tidak mengeluarkan orang lain dari ahlus sunnah. Itu ciri-ciri ahlus sunnah itu. Tapi kalau sudah mengatakan, nah ini salah nih, sesat ini, di luar Islam, nah ini ciri-ciri orang bukan ahlus sunnah itu. Ciri-ciri ahlus sunnah itu tidak mudah-mudah mengeluarkan orang dari ahlus sunnah. Jadi kalau ingin menyatukan, mau dakwah itu kan menyatukan umat hanya bisa dalam lingkup hal-hal yang sudah
disepakati. Kalau yang nggak disepakati, mau tidak mau ya kita saling toleransi. Nah, ini namanya kaidah dakwah. Kalau kaidah taklim ya beda lagi. Taklim ya harus dipelajari. Kan nggak mungkin, ayo kita sholat dengan semua madhab. Ya mana bisa? Kan nggak bisa sholat dengan semua madhab. Sholat harus pakai satu cara. Sebagaimana kalau namanya jalan dari sini ke Jakarta itu cuma ada 3 jalur, lintas timur, lintas tengah, lintas barat. Kalau mau ke Jakarta salah satu cuma bisa milih. Kalau nggak pakai lintas timur ya lintas tengah. Mana ada orang naik mobil sekaligus 2 lintas dilalui? Mana bisa? Itu jin namanya. Punya 2 ruh, punya 2 jiwa. Mana ada? Mesti satu dia lewati. Itulah madhab. Madhab itu penting kalau mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau korban, mau nggak mau mempelajari satu amal dengan satu cara. Karena dengan satu cara itu baru akan menyampaikan dia kepada tujuan. Nah, kalau tadi pernah dengar Ustadz ada dakwah itu dengan makanan, itu salah satu metode dakwah. Salah satu dakwah itu dalam bahasa hadis bisa diartikan undangan makan. Dan saya belajar ke Pakistan, itu bahasa itu malah menjadi bahasa harian. Ada dakwah, nah itu ada undangan makan. Ya memang salah satu arti dari dakwah yang ngajak makan. Nah, memang itu salah satu arti, tapi arti luasnya dakwah yang mengajak manusia untuk taat pada Allah. Bisa jadi nanti dalam artian lingkup bahasa yang kecil-kecil di antara dakwah itu artinya mengajak orang kepada makan, itu juga bisa diartikan. Tapi arti-arti yang seperti itu tidak akan bisa kita pahami kecuali nanti melihat tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama. Jadi hadis itu Bapak Ibu sama dengan Quran. Quran lafadznya satu, tapi ternyata kok ada 10 makna berbeda ya. Lah mengambil 10 makna berbeda itu bukan kita yang mengambilnya, ulama-ulama ahli tafsir. Tengok, oh ternyata ini tafsirnya ini. Dakwah dalam ayat ini artinya makan, dakwah dalam ayat ini artinya ini. Lah yang mengambil arti itu kita mau tidak mau ngikut ulama tafsir. Dalam hadis juga begitu. Lah kalau orang itu ingin selamat, termasuk para ustadz, para ulama, membaca kitab itu kalau ingin selamat maka baca sarah-sarahnya, penjabaran-penjabaran yang ditulis oleh ulama-ulama yang memang betul-betul mengikuti jalur ahlus sunnah wal jamaah. Baca kitab Bukhari itu banyak orang tersesat gara-gara baca Bukhari. Kenapa kok tersesat? Karena nggak mau baca sarahnya. Ada kitabnya sama, golongan A dengan golongan B dengan golongan C, sama-sama Bukhari, tapi kok beda paham? Iya, tadi membaca Bukhari tidak mengikuti pemahaman ulama ahlus sunnah wal jamaah. Lah kalau ingin selamat membaca Bukhari, baca kitab yang disarah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah itu selamat itu insya Allah. Tapi kalau dia baca Bukhari, dia pahami sendiri, biasanya akan tersesat. Ya kenapa? Ya dia kan pemahamannya belum tentu pas. Tapi kalau ulama-ulama yang sudah betul-betul diakui keilmuannya, teruji ribuan tahun, Imam Syafi'i teruji sudah ribuan tahun tuh nggak ada yang sesat dari pemahaman beliau. Ibnu Hajar al-Asqalani teruji 800 tahun sampai sekarang diteliti, ini adalah pimpinan ahlus sunnah wal jamaah. Lah tahu-tahu dia baru lahir 50 tahun yang lalu, belum teruji, belum jelas, tahu-tahu memahami Bukhari sendiri. Nah, ini nggak jelas, nggak mau mengikuti pendahulunya, yaitu ulama-ulama yang sudah jelas mengikuti jalur ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang bisa saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban. Demikian mungkin saya kira cukup. Demikian mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.